Kasih kuliah online gimana caranya? Kasih materi suruh baca buku aja deh. Ya, kok gitu sih? Kan nggak ada pembimbingan gitu loh. Kan nggak bagus kalau kayak begini, malah kita bisa mengerti. Rugi lah kalau kayak begini. Ya kalau gitu pakai aplikasi Zoom supaya bisa ada pembimbingan materi gitulah. Ya kok pakai aplikasi Zoom kayak gitu sih? Buang-buang kuota, boros aja nih. Belum lagi nge-lag nanti, macet-macet lagi nggak bisa ngikuti kuliah. Kalau gitu buat video YouTube lah. Ya biar fleksibel terus bisa lebih jelas gitu pemaparannya. Oke teman-teman, ini bukan materi ya, video ini bukan materi, tapi supaya kita bisa lebih semangat dalam mengikuti kuliah online begitu. Ya seperti kita tahu ya, kita kan lagi dalam situasi pandemi corona, terus juga alhasil pertemuan tatap muka kita di kelas itu harus dihentikan. Nah itu diganti dengan beberapa alternatif, yaitu dengan menggunakan media-media online. Ya beberapa tadi sudah ada contohnya, baik itu media ya bisa memberikan materi lewat buku atau mengirim file-file begitu, kemudian bisa juga Zoom. Nah saya sendiri menggunakan metode upload video ke YouTube ya, dan itu bagi saya semua metode-metode yang ada itu tidak sempurna, memang tidak akan sesempurna ketika kita tatap muka di kelas, kita berinteraksi, kita mendengarkan materi begitu. Tapi memang dari sekian banyaknya metode yang ada dengan segala macam kelemahan yang dimiliki, bagi saya dengan saya memberikan materi di YouTube, dengan saya melakukan proses editing dan sebagainya, saya nunggu uploadan dan sebagainya, metode yang ini yang paling menguntungkan untuk mahasiswa, bukan menguntungkan untuk saya sendiri, tapi menguntungkan untuk mahasiswa ya. Kalau menguntungkan untuk saya, lebih baik saya ya tinggal kasih materi, suruh baca, selesai. Kasih materi, suruh baca, selesai gitu. Tapi kalau misalnya dengan menggunakan YouTube, saya harus merekam, kemudian misalnya ada yang saya salah, saya harus perbaiki, kemudian harus editing dan harus menunggu proses upload gitu. Jadi itu memang saya lebih banyak effort yang harus dikeluarkan untuk melakukan pembimbingan tentunya, dan itu saya lakukan demi mahasiswa. Ya, tapi memang tidak sesempurna kalau kita mengikuti perkuliahan tatap muka di kelas. Nah, berikutnya kenapa setiap kali materi diberikan itu harus ada ringkasan yang teman-teman harus buat begitu ya. Saya lakukan itu untuk memastikan bahwa saudara-saudara sekalian itu mengikuti perkuliahan mendengarkan video yang sudah saya sampaikan ya. Karena memang seperti yang tadi sudah ada contohnya, bahwa ketika diberikan begitu saja video seperti yang dilakukan pada saat pertama kali kita mulai online ya, saya upload video, share, sudah gitu aja. Ketika itu dilakukan, yang view itu sedikit, jadi tidak ada dorongan untuk saudara-saudara mau belajar untuk mengikuti perkuliahan begitu. Tapi kalau misalnya ya saya akui itu sesuatu yang alami ya, memang sudah seperti itu. Kalau nggak ada yang mendorong kita susah untuk melangkah gitu. Nah akhirnya saya buat ringkasan, dan ringkasannya itu nggak banyak-banyak amat ya. Satu video itu hanya diringkas ke dalam setengah halaman spasi 1,5, jadi itu nggak akan terlalu banyak saudara untuk memberikan usaha di situ ya. Jadi ketika saudara menonton video, sekalian mengetik apa yang akan saudara rangkum, apa yang akan saudara ringkas, lalu jadi sudah selesai begitu. Dan itu juga memastikan bahwa rangkuman atau ringkasan yang satu dengan ringkasan yang lain itu pasti berbeda. Mungkin isinya sama, tapi kata-katanya pasti berbeda. Saya baca semuanya begitu. Ya itu juga salah satu effort yang harus saya keluarkan ekstra untuk memastikan saudara-saudara mengikuti perkuliahan ini. Ya karena kemarin saya menunggu, khususnya yang pas pertama kita melakukan kuliah online saya upload ke YouTube, itu karena tidak ada proses atau tidak ada tugas untuk memberikan ringkasan, melakukan ringkasan, itu yang saya tunggu sampai jam 3 sore, dan saya refresh terus halaman saya, yang nge-view video saya itu cuma dua viewer begitu.
Memang untungnya tidak bisa dilihat siapa yang lagi view itu. Ya, kalau enggak kan yang lain pasti dianggap absen. Jadi saudara-saudara, kita punya waktu berkuliah itu jam 9.20 sampai jam 11. Kalau teman-teman gunakan waktu itu saja, itu sudah lebih dari cukup. Nggak perlu ada tugas-tugas yang lain. Tapi masalahnya kan kita mahasiswa, juga saya pernah berkuliah, paling enak itu kan mendekati akhir baru kita melakukan ya. Ya makanya itu saya gunakan, berikan waktu kadang sampai jam 3, kadang sampai jam 6 supaya kita lebih fleksibel begitu. Ya ini contoh video perkuliahan yang sudah saya upload ya. Kalau misalnya saudara-saudara punya kuota yang unlimited begitu ya, saudara bisa setting quality-nya ke 720 atau 1080 ya. Tapi kalau misalnya saudara mau menghemat kuota begitu ya, saudara bisa setting ini ke yang lebih rendah, entah 480, entah 360, entah 240 yang rendah, atau 144 pun ada. Kalau misalnya saudara setting ke 240, ini paling satu video ini nggak sampai 10 mega teman-teman. Jadi kuota yang saudara bisa keluarkan itu lebih sedikit. Juga bisa, kenapa saya gunakan YouTube ya teman-teman ya? Karena gini, teman-teman kan tinggal di asrama ya. Jadi bisa juga dengan metode satu orang yang mendownload, yang lain itu tinggal copy aja lewat flash disk gitu. Kemudian nonton, kemudian sambil bikin ringkasan, kemudian tinggal kirim ringkasannya, selesai. Jadi ini menurut saya metode paling hemat. Ya, kalau metode menggunakan kirim-kirim tugas dan kirim-kirim materi, terus suruh baca begitu saja kan tidak ada pembimbingan. Sedangkan kalau metodenya dengan menggunakan aplikasi-aplikasi seperti Zoom itu kan kadang lelet, kadang delay, juga kadang ya ada orang yang tidak bisa mengikuti dan sebagainya ada saja begitu. Jadi bagi saya so far metode ini yang paling baik gitu. Jadi juga dalam satu perkuliahan itu maksimal 2-4 video gitu. Paling banyak kemarin minggu lalu itu 4 video, dan durasinya itu 10-15 menit. Itu kalau di total itu sekitar, kalau satu pertemuan itu sekitar 30-40 menit. Sedangkan kalau kita tatap muka di kelas, kita interaksi di kelas, itu kan maksimal 100 menit pertemuan tatap muka ya. Jadi sebetulnya kalau misalnya saudara-saudara mengikuti saja ya, anggaplah paling maksimal 40 menit ya. 40 menit dari jam 9.20 saudara gunakan untuk nonton sambil mencatat. Saudara sebenarnya masih punya waktu 60 menit ekstra untuk melakukan kegiatan apapun begitu. Jadi ya akhirnya saya berikan kesempatan untuk bisa sampai jam 3 sore, kadang sampai jam 6 sore, supaya apa? Ya lagi-lagi ya, kalau kuliah online dan tidak terlalu fleksibel itu buat apa gitu. Jadi kalau saudara-saudara yang masih di luar, saudara-saudara yang masih di kampung, kemudian ada sinyal yang kurang baik di kampung, atau misalnya harus gantian laptop, harus gantian dan sebagainya, itu masih punya waktu untuk mencatat ringkasan begitu. Ya, sebelumnya ya teman-teman ya, kalau misalnya kita hanya mau nilai, kita hanya mau mengejar nilai, lulus asal lulus, itu mudah saja ya. Saya pun bisa misalnya asal ngasih materi kemudian selesai gitu. Tapi kan yang bukan itu yang kita cari kan. Kita cari supaya kita bayar kuliah, ada materi yang kita dapat. Nah sebetulnya itu ya. Jadi dengan usaha yang teman-teman akan berikan, dengan segala macam tugas yang teman-teman buat, ringkasan yang teman-teman buat, selain juga nanti pasti dapat nilai, juga akan ada materi, akan ada tambahan berkat yang teman-teman dapat, sedikit banyak pasti ada gitu. Jadi di tengah situasi yang tidak biasa ini, di tengah situasi pandemi corona ini, mari kita ikuti apa yang metode-metode apa yang masing-masing dosen lakukan ya. Kalau misalnya ada kekurangan dan dicari-cari kekurangannya, pasti ada. Tapi kalau misalnya kita ikuti dengan baik, ya walaupun tidak semaksimal kalau kita tatap muka, kita akan dapat ya berkat, paling tidak pengetahuan-pengetahuan baru yang dosen akan sampaikan. Jadi di sisa pertemuan beberapa nanti, saya harap kita semua semangat, dan semangat kita itu jangan sampai kendor begitu ya. Oke, semangat.